Kita cari ini cari itu, padahal kan majikannya aja nggak nginterminate kamu. Ya Semangat kayak memang sih nggak, aku juga nggak tahu lah dia mau interminate atau cuma notice karena marah itu. Cuma aku takut karena pasporku kan nggak ada, Cek, gitu aja. Ngerti? Kan paspor kamu nggak ada, berarti kamu harus sabar dong sayang. Jangan ambil keputusan yang tidak juga. Paham nggak maksudku? Kalau kamu sekarang sudah cari travel, cari apa? Paspor aja nggak ada, kamu mau cari apa? Paspor dulu nggak ada, kenapa kamu berpikir bahwa malah mau ngebreak? Oke? Sekarang saya percaya dengan doa merubah segalanya. Sekarang kembali pada dirimu sendiri, kamu maunya apa? Dan ingat, saya paling tidak suka orang yang punya aura negatif. Karena auramu negatif akan membawa kemana-mana. Dan aku yakin, percaya, selagi kamu bisa dan kamu ikhlas, semuanya akan digantikan oleh Tuhan. Jadi tergantung dari kamu maunya seperti apa? Aku maunya gini, karena kan aku udah sama Memku ngomong, utangku kan ke bank gede, nggak sesuai dengan gaji, kata aku. Kalau dulu sih aku oke aja gajiku segitu, karena kan utangku cuma 2.000 lah. Nah, berhubung sekarang kan posisinya seperti ini, ya otomatis saya harus mencari pekerjaan, ibaratnya gajinya agak lebih dari gajiku gitu, sama majikanku. Ya dia ngomongnya, ya aku kan nggak bisa membantu apa-apa selain menotis kamu kalau kamu mau gajinya nggak segitu gitu. Berarti kamu sombong sayang. Aku tidak menyangka bahwa kamu di dalam kesusahan pun masih sombong. Kenapa aku bilang kamu sombong? Sudah tahu apes, masih ngomong sama majikan butuh gaji yang lebih tinggi lagi. Karena kamu tidak bisa menutupin bank kamu. Harusnya kamu merendah, walaupun gaji segitu, kamu tetap bersyukur di situ. Kenapa? Kamu sombong. Aku baru tahu bahwa kamu itu sombong. Sudah tahu di situ bersyukur dia mau pakai kamu malah bilang mau cari gaji yang lebih tinggi lagi. Bagi sopo, kamu tuh siapa? Salah kamu di situ, makanya aku tahu. Karena nggak mungkin majikanmu sampai marah seperti itu karena kamu jujur. Tapi kan sekarang aku baru tahu bahwa kamu itu sombong. Kamu tuh siapa? Cek, maaf Cek, saya aja kemarin ya nggak mau naik gaji, malah majikan yang naik gaji. Karena itu orang tahu menilai hargamu. Dan sekarang kamu bilang minta gaji tinggi. Enggak, maksudnya Cek, aku nggak minta gaji sama dia. Ngerti? Cari majikan lain dan kamu minta gaji tinggi sayang. Terus, apakah majikan ini mengizinkan kamu tinggal di Hong Kong? Ya itulah saya. Maksudnya? Maksudnya saya cuma minta solusi dari majikan. Aku berbicara sama majikan. Nggak bisa ngasih solusi kalau sampean keluar dari situ ternyata kamu minta gaji lebih tinggi. Kamu akan di blacklist sama imigrasi karena kamu job hopping. Selamanya jangan masuk Hong Kong. Sekarang aku baru tahu kamu. Kalau kamu kerja baik-baik, majikan akan menaikkan hargamu. Tapi sekarang kamu sudah kerjanya nggak bagus, punya utang bank, punya utang, gadain paspor, ngomong sama majikan mau cari gaji lebih tinggi lagi. Majikan akan kirim surat ke imigrasi mengatakan bahwa arek iki lo punya utang bank, ngadain paspor, dan dia minta gaji tinggi, makanya cari majikan lain. Kelar hidupmu sayang. Ya balik lagi ke Singapura. Aku kesel banget sama sampean, tau nggak? Kenapa? Selesaikan masalah satu dulu, jangan cari masalah lain. Paham nggak maksudku? Bukannya merendah memohon sama majikan, gimana baiknya solusinya jangan minta paspor dulu ya, aku mohon ya. Soalnya kan paspor tak gadein, malah kamu minta solusi gaji tinggi. Ya itulah Cek, karena dia menekan paspor, jadinya aku. Mbak, menekan paspor harusnya kamu minta maaf dan merendah. Iya, sudah saya. Bukan kamu minta gaji tinggi, paham nggak? Tadinya kan saya minta maaf Cek, karena kesalahan saya, kebodohan saya minta waktu, karena kan bulan 11 itu kan masih lama, kata sayang dari sini aja kamu udah salah. Iya. Paham nggak maksudku? Merendahlah serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan kamu. Tapi sekarang itu bukan. Kamu itu salah, bukannya merendah, malah pingin lari dapatkan yang terbaik. Terus gimana solusinya? Ya kalau dia sih diam aja. Hah? Kalau dia diam aja, ibaratnya
aku udah ngomong kayak gitu, dia memang baik sekali buat saya, baik sekali. Percuma baik kamu Iya. khianatin. Iya, karena itu saya ngomong sama majikan, saya minta maaf karena saya udah banyak salah, saya ini bodoh telah melakukan kesalahan. Kalau sudah begini saya memperbaiki diri, membayar hutang ke bank kayak gitu. Terus dia nanya masalah anak saya di mana, yang kecil kan ada yang kecil harus dikirim. Kalau itu jangan dipikirin, Cek. Yang penting aku bisa bayar bank, kata gitu. Aku pusing dengan ini Mbak. Aku bener pusing dengernya. Aku nggak pernah ada anak curhat. Terus dia mau di interminit cari job dan mengharapkan gaji tinggi. Itu belum pernah. Saya belum pernah. Kenapa? Orang punya utang bank, dia akan fokus pada pekerjaannya dan bayarin bank. Dia tidak fokus untuk gaji lebih lagi. Tapi kamu fokus sama gaji tinggi. Kamu bisa kerja sudah untung. Tapi kamu ternyata sekarang, kenapa aku tadi heran banget, kenapa kok sampai segitunya kehidupanmu? Sekali lagi, aku tadi kan ngomong kan, kesombonganmu ada. Mungkin itu Ingat, kesalahan saya. ini sebenarnya bisa dibilang karma kamu juga. Kenapa saya bilang bisa karma? Saya tidak tahu siapa kamu, saya tidak tahu. Kenapa dari rentetan cerita itu anakmu tidak tahu terima kasih sama kamu? Karena mungkin dulu kamu juga menekan anakmu. Saya tidak tahu. Tapi tidak ada anak yang berani sama ibunya sampai segitunya. Karena anakmu pasti punya dendam juga sama kamu. Saya tidak tahu. Tapi dari gaya bicaramu seperti ini, kamu itu merasa sok, oh kamu nggak mau aku, ya udahlah aku cari tempat lain gaji tinggi. Paham nggak? Padahal kamu itu lagi jatuh sayang. Lah harusnya lagi jatuh itu apa ya? Banyak merendahnya. Aku pribadi ngomong banyak merendahnya. Aku nggak pingin marah sih sebenarnya, cuman kalau kayak gini kamu malah salah sayang. Berarti sebenarnya kamu sudah siap pulang Indonesia. Belum sih. Lah kenapa nyari happy Aku travel? cuma nanya-nanya doang. Berarti Dan kalau- ngetes berarti sama ini. Suka ngetes berarti sama ini. Enggak, cuman kan aku nggak tahu biayanya gitu. Cuma nanya. Ini juga udah paham. Saya mau nanya harga tiket berapa? Karena Berapa kan harga majikan 3.000 terus? lebih. Gitu. Kalau Ya sudah udah. tahu harganya leh mau gimana? Ya udah, saya nggak ini aja. Cuman dia nelpon mungkin mau tanya apa, mau ngebooking apa ini. Saya belum jawab gitu. Cuman aku pengen tahu aja harga tiketnya. Karena majikan, ya saya tahu lah Cek, kalau udah kecewa mungkin semuanya juga. Kamu sekarang terserah sudah gitu. ngomong kalau Iya. majikan sudah kecewa kayak gitu, tapi kamu malah nantang sayang. Ngerasa nggak kamu lagi nantangin majikan? Iya, tapi kan aku mengikuti kata-kata majikan Cek, karena dia nggak mau mengurusin apa-apa. Karena mungkin lagi kecewa, gimana? Mbak gitu. sebentar, kamu mau majikanmu ngurusin kamu apa? Ya masalah, karena dia udah, ya mungkin nggak tahu lah Cek, kalau Aku lihat kamu bingung banget loh. ya bener Cek, jujur saya bingung. Kata-katamu tuh nggak ada satupun yang bisa aku pegang loh. Kamu bingungan banget loh. Kamu itu lagi nggak fokus loh. Kamu itu tidak tahu pikiranmu sedang kemana loh. Aku lihat dari matamu, kamu itu nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Jujur ya, memang seperti itu. Makanya perkataan apa yang majikan omongin itu saya ikutin. Bukan ikutin, kamu baper. Kamu kebawa perasaanmu sendiri. Kamu bukan ngikutin majikan. Kalau kamu ngikutin majikan, kamu tidak akan bilang bahwa aku akan cari gaji yang lebih biar nutup bangku. Tidak, Jete. Gaji lebih bukan berarti kamu bisa menyelesaikan tanggunganmu. Ini aja kamu dikasih rezeki seperti ini aja kamu udah sombong. Apalagi dikasih rezeki tinggi kamu. Kenapa? Kamu kan nggak ada sedekahnya. Nah, makanya Tuhan ambil cara gini. Coba kamu kalau ada sedekahnya sedikit. Hasil dari Singapura sedekah nggak? Hasil dari Hong Kong sedekah nggak? Bingung beli harta. Mbak, dari rezeki kita sebagian itu buat sedekah, buat orang yang membutuhkan. Jadi ini ujian. Jadi bersyukur dulu baru dapat berkah. Bukan dapat berkah baru bersyukur. Ini kan sama sekarang diuji. Bisa nggak kamu bersyukur, tetap bersyukur sama Tuhan? Nggak bisa aja, buat makan aja susah, gimana bersyukurnya? Saya tahu. Tapi waktu kemarin, seandainya pinjem bank, aku sisihkan sedikit 100-200 buat tetanggaku yang membutuhkan. Mungkin akan beda ceritanya, Kak. Karena saya percaya sedekah itu tanaman kita sendiri. Saat kita susah, kita tinggal metik sana, metik sini, metik sana, metik sini. Tapi kalau kita pelit, saya sendiri merasakan, Mbak.
Saat saya selalu menanam, di manapun saya memetik, saya tuh tidak takut hidup di manapun, karena saya yakin tanaman saya yang pernah saya tanam. Seperti hari ini saya seperti ini dengerin Samen ngomong. Setiap saat saya akan memetik buahnya. Paham nggak maksudku? Jadi aku tanya kamu dari Singapura, berkahnya nggak ada kan? Hong Kong, berkahnya nggak ada kan? Karena nggak ada sedekahnya. Jadi nggak ada rezeki yang memang dikhususkan buat anak yatim atau apapun itu namanya. Karena sedekah itu tidak kelihatan ya. Saya tidak meminta kalian untuk ngasihkan uang dek mana, oh ini sedekah, tidak. Tergantung niat. Tergantung dari niat, bener. Tergantung dari niat. Karena sudah terjadi, aku nggak bisa ngomong sudah terjadi. Sekarang pulang ke rumah majikan, sholat tahajud, dikir yang banyak, doa sama Tuhan, biar dilapangkan hati majikan, bisa menerima kamu lagi. Dan pesanku, jangan sombong. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada siapapun merendahkanmu. Pulang, baca doa. Sampai di jalan tuh bisa dikir kok. Karena saya percaya doa itu merubah segalanya. Fokus sama tujuan dan materi sampean, itu sampean kebingungan. Karena sampean tidak tahu uang itu sebenarnya buat apa. Sampean ketakutan dengan diri sampean sendiri. Sampean boleh bohongin orang lain, tapi tidak saya. Kenapa? Saya sudah melihat beberapa mata di sini. Berkali-kali saya dibohongin, bukan saya tidak tahu. Saya cuma membiarkan kalian membohongin saya. Cuman sampean sudah parah, Mbak. Makanya aku baru bersuara. Aku biasanya ada anak curhat, pernah nggak tak marahin? Nggak pernah. Kenapa aku nggak mau kamu larut dalam kesedihanmu? Sekarang, cuci tangan, cuci muka. Dikir, dimulai. Dan aku yakin semuanya akan berubah. Tidak hari ini, tapi semakin kamu berdoa, semakin kamu tahu kesombonganmu hilang lo dikit aja, jangan banyak-banyak. Jangan nantang. Paham? Aku tahu kamu orang baik. Cuman mungkin tidak ada yang mengingatkan kamu. Paham nggak? Jadi karena kamu merasa kamu cari uang sendiri, hak saya dong untuk buang buat apapun, bener tidak? Karena suamimu tidak ada harapan sama kamu. Kamu pun tidak ada harapan sama anak-anakmu yang lain. Jadi kamu curahkan sama satu-satunya. Padahal kamu harus tahu, anakmu itu juga bawa berkah loh. Yang ikut bapaknya itu berhak mendapatkan uangmu loh. Dan kamu fokus sama yang satu aja. Bener nggak? Kamu melupakan dua anakmu itu loh. Itu karmamu loh. Karma dari dua anakmu itu loh. Ngerti? Sisakan sedikit kasih sayangmu buat mereka. Karena mereka berhak. Tidak peduli suamimu ada istri lain, tapi itu punyamu. Itu hakmu juga. Cinta ibu tidak akan pernah putus, Mbak. Saya yakin. Berdoa, aku tahu hati ini kamu tidak punya uang, tapi dalam hati bilang, kalau aku sudah selesai, kalau aku punya sedikit, sisakan buat kedua anakmu itu. Dia berhak mendapatkan haknya loh. Jangan fokus sama satu aja loh. Kamu fokus sama satu, ternyata satunya tidak ada hormat sama kamu. Paham? Saya minta maaf, mungkin kata-kata saya agak kasar. Nggak apa-apa, Cek. Saya terima, ikhlas saya. Malah saya berterima kasih sekali Cece bisa memberi ide pada saya. Karena jujur selama ini nggak ada yang memberi ide apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Sejak kecil juga saya nggak ada orang tua, nggak pernah berkomunikasi. Terima kasih ya, Cek. Sabar. Aku minta maaf ya, agak kasar ya, jangan sombong ya. Kurang. Minta maaf ya, Cek, kalau saya sedikit sombong. Ya, bukan minta sama aku, minta maaf dari dirimu sendiri. Cimci ya. Sudah. Karena kamu sudah lebih tua dari aku, lepaskan kesombonganmu sayang. Ngerti nggak? Tapi udah salaman.